Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali seperti biasa dengan kami dari tim Padepokan Maunggodas. Juga seperti biasa kami akan membawakan konten request untuk request obat, pembersihan dan sebagainya macamnya. Dan juga kali ini requestnya datangnya dari saudari kita yang ada di Jakarta sana. jadi uh, beliau ini uh, mempunyai satu keluhan. Dia menceritakan kepada kami bahwa beliau ini sekarang posisinya uh, ya katakanlah mempunyai sebuah kios. Jadi di dalam kios itu ya sering terjadi keanehan. Ya mungkin keanehannya dari sisi gangguan-gangguan. Pertama ya gangguan gaib mungkin. Dan juga ini kan beliau kan posisinya menjaga sebuah kios, dan kios itu kepunyaan dari adiknya, dan katanya uh, adiknya juga sekarang ini lagi diserang penyakit gatal-gatal, dan juga anaknya, keluarganya. Dan di rumah adiknya ini ya sering terdapat kayak lalat-lalat besar yang banyak di rumahnya. Jadi uh, beliau meminta kepada kami untuk mengecekkan dari sisi gaibnya ada apa atau kenapa, mungkin dengan keanehan-keanehan yang terjadi itu. Jadi untuk itu kami akan mencoba untuk menelisik dari sisi gaibnya, menarik dari sisi gaibnya, yang mudah-mudahan dilancarkan, yang mudah-mudahan apa bisa menjadi solusi untuk keadaan yang dialami oleh keluarga beliau. Untuk keluarganya yang punya rumahnya yang bernama itu, mudah-mudahan juga setelah diadakannya mediumisasi ini, penarikan ini, ya keadaannya kembali normal seperti semula. Yang sakitnya juga anaknya yang mudah-mudahan bisa sembuh. Jadi untuk itu kita dimulai saja. Jadi nanti kita akan mencoba untuk menarik energi gaib yang ada di warung ini. Nanti setelah itu yang mungkin nanti akan kita kembangkan untuk ke rumahnya dan ke penghuni-penghuninya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah. Dengan izin sang yang dan nirmana, apabila ada penyusup buat dari warna di dalam tubuh media, tidak ada yang bisa masuk ke tubuh media selain yang saya panggil. Semua yang mencoba untuk masuk apapun itu, semua tentang yang itu masuk ke tubuh. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang percaya nirwana sang dan isi gaib yang ada di dalam kios ini, yang ada di dalam proses itu. Apabila ada penghalang atau benteng-benteng atau lapisan-lapisan yang menjaga dan kesembuhan Allah, Allah, yang gaib yang ada di luar ini, yang coba mengganggu kesehatan, tembus ke dalam tempatnya, masuk ke dalam genggaman saya dengan izin sangnya percaya di Allah. Allah, semua yang tersisa semua semua lengkap semua.
energi yang masih tertinggal semuanya menjadi satu buku. Allah, semua. Dari golongan apa kamu? Bisa bicara enggak? Tidak bisa bicara. Emang tidak bisa bicara dari sananya? Sudah, dengan izin Sang Hyang Cahyani Nirwana, jadi bisa bicara. Allah. Dari golongan apa kamu? Siluman. Dari mana? Saya didatangkan. Didatangkan. Kamu yang benar yang ada di dalam warung ini, yang ada di foto ini. Betul. Bisa ada di situ itu dari mana? Dikirim. Dikirim. Kamu siluman apa? Siluman babi. Siluman babi. Kamu di situ itu dikirim ke situ itu, dikirim ke tempat ini itu disuruh apa? Ngacak-ngacak warung. Mengacak-ngacak warungnya. Maksudnya mengacak-ngacak bagaimana? Supaya tidak ada pembelinya. Supaya tidak ada pembelinya. Banyak teman-temannya. Ada. Hah? Ada banyak. Banyak. Selain warungnya ke tempat warung ini, kemana lagi kamu dikirimnya? Dikirim kemana lagi? Di rumahnya juga. Di rumahnya juga. Terus yang membuat orang penghuni rumahnya sakit, gatal-gatal, terus anaknya sakit lehernya, itu siapa? Saya. Berarti leher anak ini tidak sakit, tidak bisa digerakkan itu tulah kamu juga. Lalat-lalat itu siapa lagi? Kalau saya ada di situ, pasti banyak lalat. Oh, jadi kalau kamu ada di situ pasti banyak lalat. Jadi lalat itu emang lalat beneran. Nah, terus kamu misalnya dikirim ke warung itu, tahu nggak alasannya kenapa? Tidak tahu. Hanya dikirim ke situ, ditugaskan ke situ. Siapa yang mengirim kamu? Majikan saya. Majikan kamu. Ditugaskannya selain untuk mengacak-acak warung ini, rumahnya, itu apa lagi? Hah? Ambil uangnya. Ambil uangnya? Iya. Mengambil uangnya yang punya warung ini sama rumahnya. Betul, kalau misalnya kamu ngambil uangnya juga pesugihan kamu. Yang ngirim kamu itu siapa? Dukun atau apa? Dukun. Dari mana?
Dukun dari mana? Dari Jawa. Dari jauh. Jawa. Dari Jawa. Iya. Jauh-jauh dari Jawa. Udah, gini aja. Kamu diam dulu di situ ya. Saya pengen komunikasi sama yang ngirim kamunya dulu. Ya. Udah, kamu diam. Terkunci, tidak bisa kemana-mana sebelum dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun berapa semuanya tembus ke dalam jasad, keluar dari jasad, berapa pun benteng adalah yang tembus dan semua lengkap masuk ke dalam saya. Allah, dengan siapa ini? Ya Bang, ya saya. Ya, saya tanya dulu dengan siapa. Nah, ya nanti kalau nggak tahu ngobrolnya kita gimana? Namanya siapa? Panggil saja Gemblong. Apa? Gemblong. 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 Oke, Gemblong. Ki Gemblong asal mana? Pasuruan. Pasuruan. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah mengikuti panggilan kami di sini. Ini kami mau bertanya, saya mau bertanya. Ya Bang. Tapi ini asli ya. Ya, tapi kalau yang masuk bukan yang asli, yang saya panggil saya untuk Allah. Ki Gemblong pernah ngirim sesuatu enggak ke daerah Jakarta sana, ke makhluk? Sesuai permintaan. Sesuai permintaan, berarti benar. Apa yang dikirim itu? Cuman film apa? Ya pengen tahu aja. Ini kan orangnya meminta kepada kami di sini. Makanya Pak, kami pengen tahu alasannya apa Ki Gemblong ini ngirim-ngirim seperti itu ke tempat ini. Kalau saya sesuai permintaan, kalau misalkan ada yang minta mau apa sesuatu, mau itu kebaikan atau keburukan, saya jalani. Oh begitu. Jadi apapun orang minta kepada Ki Gemblong itu dijalani. Betul. Berarti intinya bayaran gitu. Siapa yang minta Ki Gemblong untuk urusan tempat ini? Mungkin itu orang yang sirik. Ada orang yang punya warung itu. Itu Karena orang itu tidak semua terbuka kepada saya, hanya meminta untuk mengirimnya pesan agar usahanya hancur. itu. Berarti yang mintanya tidak terbuka. Intinya yang mintanya itu minta supaya tempat ini atau orang ini hancur gitu. Tuh. Nah, sekarang ini kan orangnya meminta kepada kami. Ya, intinya
kami di sini mewakili orang itu, orangnya yang Ki Gembleng kirim siluman itu minta ya supaya jangan lagi kalau misalnya ada gangguan-gangguan atau hal kayak gitu ya nggak mau merekanya. Jadi saya harap kalau bisa ya Ki Gembleng ambil lagi kirimannya. Kalau saya ambil lagi, berarti saya bakal membalikannya uang kepada yang ngasih kepada saya. Saya tidak mau ubah, saya harus selesai dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya orangnya tidak meminta, tidak mau. Iya, kecuali dia sendiri mintanya untuk saya berhentikan. Kalau saya yang minta bagaimana? Keperluan apa? Keperluan apa udah jelas, sudah disampaikan tadi. Keperluannya ya diminta sama orangnya. Jadi saya minta semua kirimannya apapun itu yang sampean kirimkan itu diambil lagi. Tidak mau. Tidak mau. Selain sampean Ki Gembleng ini ngirim siluman itu, apalagi yang dikirim? Saya kirimkan paket kiriman itu agar yang punya bisa. Begitu. Bikin sakit keluarganya juga. Ya udah semuanya diambil lagi. Saya minta orang yang membayar saya, yang memperhatikan saya, tidak ada kepentingan sama kamu. Ya sekarang ada kepentingan karena saya diminta. Kalau enggak ya kirimannya kamu kirimkan lagi kepada orang yang memintanya. Kembalikan kepada orang yang memintanya. Apa susahnya? Berani bayar berapa? Nggak usah bayar-bayaran. Pokoknya saya minta semua yang dikirim apapun itu bentuknya ya diambil, itu aja. Sudah saya katakan tidak. Atau mau saya kembalikan semuanya? Kalau Anda bisa. Hah? Ya, udah ini aja. Coba saya kembalikan yang ada di anaknya ini yang bikin lehernya kaku sakit itu, kembali lagi pada sampean, kembali. Udah semakin ditahan semakin sakit. Ya, makanya diambil semua daripada dikembalikan, ini diambil, tidak dikirimkan lagi. Kita baik-baik saja, bicara baik-baik saja. Apa yang kamu pasang di leher anak ini? Serpihan. Serpihan debu. Itu yang dipasang di leher. Terus yang buat gatal-gatal ibunya itu? Nah, penyakit gatalnya semuanya kembali 10 kali lipat. Rasakan gatalnya seluruh tubuhnya.
Gatalnya 10 kali lipat dari yang dirasakan ibu ini. Semuanya kembali. Anda siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ya, semakin gatal. Tambah lagi 10 kali lipat gatalnya. Biar luka-luka tubuhnya. Udah berapa lama sampai jadi dukun? Hah? 20 tahun. Sebanyak korban. Dibayar berapa ini? Sampai dibayar berapa ini? Cuma 10 juta. Berapa? 10 juta. 10 juta. Selain itu, apalagi maksudnya apalagi terhadap keluarga ini selain hanya apa untuk merusakkan usahanya atau menghancurkan usahanya, hanya itu yang dia minta, hanya karena masalah apa persaingan gitu. Dia hanya persaingan saja dan dia benci sama orang yang benar. Oh gitu. Sekarang gimana maunya? Saya Pak, Hah? amalin lagi saya. Apa? Amalin lagi. Apa tadi? Amalin lagi. Dinormalin lagi. Gitu. Mau dinormalin lagi. Sudah semuanya kembali normal. Bersyukur. Ya, sama-sama. Nah, jadi maksud saya tadi kan hanya minta semua kirimannya Ki Gembong itu diambil lagi, itu aja. Gitu. Nah, terus yang kedua setelah ini, ya bisa nggak bisa dihentikan pekerjaan seperti ini. Kembali lagi kepada jalan yang benar. Ini kan jalan-jalan yang tidak benar, misalnya celakakan orang. Selain jadi dukun, profesinya apa? Saya hanya orang dukun saja. Tidak punya profesi lain. Pekerjaan saya Tidak ada profesi lain. tidak Ya cari pekerjaan lain lah buat menghidupi keluarga. Punya anak istri. sudah tidak mau. Sudah tidak punya. Anak istri juga tidak punya. Usia berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun.
tidak punya anak istri. Dulu pernah. Sudah tidak. Setelah saya jadi dukun, mereka meninggalkan saya. Oh begitu. Enggak, intinya gini aja. Saya minta itu pekerjaan itu semuanya dihentikan. Kembali lagi, sadar lagi. Kembali ke jalan yang benar. Agamanya apa? Jauh. Kejawen. Agamanya kejawen. Nggak tahu yang namanya Islam. Tahu, saya juga ngaku Islam. Oh, ngakunya Islam. Tapi nggak pernah menjalankan. Nggak pernah menjalankan ibadah. Ya, sesajen saja. Saya sempat. Sekarang mau nggak kembali lagi ke Islam? Berat. Bagaimana? Berat. Sudah banyak dosa. Ya makanya itu, kalau memang kita banyak dosa, ya harus bertobat. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dihapus. Makanya harus bertobat. Apakah Tuhan bakal mengampuni saya? Nah, pengampunan Tuhan itu lebih luas daripada apapun, bumi, langit, surga, neraka itu. Pengampunan Tuhan itu lebih luas. Kalau kita yang benar-benar tobat yang benar-benar itu pasti diampuni. Tidak ada pengampunan bagi Tuhan, kecuali orang yang menduakannya. Kecuali kalau memang sampean udah apa, bekerja sama dengan iblis-iblisnya langsung. Kalau memang sampean mau bertobat, Tuhan pasti akan memberikan ampunan. Tapi dengan catatan tobatnya yang benar. Tinggalkan semua pekerjaan itu, kelakuan-kelakuan seperti itu. Kembali menapaki Islam. Tidak ada penghasilan. Kata siapa? Kata siapa tidak ada penghasilan? Belum dicoba. Emang semua rezeki itu kan datangnya dari Allah semuanya. Tapi caranya dengan cara yang baik. Kalau misalnya sampean menjalankan cara seperti ini, penghasilan sampean itu ya otomatis dari selain Allah. Jadi ini permintaan saya. Mau nggak kembali lagi ke jalan yang benar? Mau nggak kembali lagi menjalankan perintah-perintahnya? Artinya tinggalkan semua ini. Baik. Ikhlas dari hati ya. Baik. Nah, kalau gitu semua keilmuan sampean, semua kodam-kodam sampean, dan semua benda-benda pusaka sampean yang sampean gunakan, apapun itu, semuanya dibersihkan. Itu semuanya saya bersihkan. Artinya sampean tidak punya apa-apa lagi nanti. Kembali dari awal, dari nol lagi. Berat. Berat bagaimana? Nggak ada yang berat. Saya dapat susah. Apa? Dapat susah, dapat barang-barang. Dapat susah. Nah sekarang barang-barang itu apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Atau katakanlah sampai misalnya punya rezeki 10 juta. Jadi apa uang itu coba? Nggak jadi apa-apa kan? Ya makanya itu. Percuma sampean misalnya dapat uang banyak-banyak juga nggak jadi apa-apa. Cuma jadi pelampiasan nafsu. Coba direnungkan. Selama ini pekerjaan sampean seperti itu. Apa yang sampean dapat?
Ya makanya itu, coba kalau misalnya sampai kembali ke jalannya Allah sesuai dengan realnya yang sudah digariskan sama Allah, itu semuanya akan bermanfaat, semuanya akan jadi apa, akan ada buktinya. Bagaimana? Oke, Ikhlas ya. ikhlas. Ya. Tapi sebelumnya saya kunci dulu kamu. Apabila sampean berbohong, apabila sampean ingkar, nantinya kembali lagi menjalankan hal seperti ini, menjalankan lagi profesi ini, saya minta dengan izin Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, sampean bakal diambil ruhnya, bakal diambil nyawanya, dan masuk ke alamnya iblis di bumi 10. Ya, ketika sampai menjalankan kembali profesi ini, otomatis mati. Allah, semua sudah. Allah. Ingat itu, ya. Nah, sekarang apapun yang ada di dalam sampean, itu ilmu atau hadam atau apapun itu, termasuk semua benda-benda pusaka yang ada di rumahnya atau dimanapun simpanannya, semua energinya menjadi satu. Allah. Allah. Coba dilihat. Ini bukan. Semuanya sudah ada di sini. Hah? Semua. Atas ke dalam itu Bismillahirrahmanirrahim. Sangnya ucapnya semua ilmu, semua namanya, semua ilmunya kembali lagi ke Lauhul Mahfuz. Allah, Allah semuanya kembali. Kita semua aliran sekarang ini salah efek ilmunya semua otak yang mana badannya ringan sekarang. Nah sekarang Ki Gembleng sudah nggak punya apa-apa lagi, ilmunya sudah nggak ada, terus hodam-hodamnya juga semuanya udah nggak ada, insya Allah. Jadi nanti ketika Ki Gembleng kembali lagi ke dalam jasad, itu semua benda-benda pusaka yang ada di rumah itu semuanya dibuang ya, semuanya dibuang, masuk apapun itu yang menyangkut dengan profesi sampean itu semuanya dibuang ya. Nah sekarang kembali lagi, sadar lagi ya. Wah, saya masukkan untuk pemahamannya tentang Islamnya. Wah, ya Allah, Allah percaya, Allah, Allah selama. Sallallahu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah senang. Nah, nanti Ki Gembleng ketika sudah masuk ke dalam jasadnya kembali, ingat kata-kata saya tadi. Semuanya ditinggalkan. Kembali lagi, belajar lagi sholatnya, wudunya, tata caranya. Ya, kalau bisa sampean cari yang namanya Majelis Al-Husaini, ya. Mungkin di tempat sampean juga ada. Pokoknya entah bagaimanapun caranya, lewat apapun caranya, itu cari namanya Majelis Al-Husaini, yang namanya Al-Husaini. Nanti sampean minta bimbingan ke sana, ke daerah sana terdekat. Tuh, nanti dijalankan sholatnya, belajar lagi, ya. Yang sementara ini apapun yang sampean bisa tentang sholat, ya minimal kan di tempat sampean itu ada orang-orang atau misalnya ada masjid-masjid, kita ikut-ikut berjamaah di masjid. Intinya belajar lagi, sholat lagi, dari awal lagi. Kalau memang belum pernah sama sekali, ya bertanya sama yang ada di situ. Ikut-ikut pengajian, pokoknya belajar tentang keislaman, kaidah-kaidah Islam, semuanya diikuti. Nah, pesan saya satu itu cari yang namanya Majelis Al-Husaini. Kalau misalnya orang-orang yang dari Al-Husaini, itu insya Allah bisa membimbing sampean. Nah, terus kalau misalnya sampai kembali lagi menjalankan hal-hal seperti ini, itu tadi udah ketika menyentuh lagi hal seperti ini, menjalankan lagi profesi ini, otomatis sampai di situ umur sampean nanti. Bukan berarti saya menentukan umur, ya, mohon maaf, enggak sama sekali. Tapi intinya ini adalah sebuah perjanjian antara sampean dengan nanti amaliyah yang dijalankan. Seperti itu, ya. Bagaimana, ada pertanyaan? Sudah. Ya, tidak ada lagi. Nah, kalau begitu ini apa, untuk orang ini, atau misalnya untuk orang yang meminta kepada sampean, kalau misalnya menanyakan, ya udah jangan diikuti lagi, tidak tahu lah, intinya seperti itu. Ya, udah tidak ada pertanyaan. Nah, ingat pesan saya ya, cari orang-orang yang dari Al-Husaini, dari Majelis Al-Husaini, atau majlis-majlis terdekat di situ pasti ada. Ya. Nah, kalau gitu silahkan kembali. Melangkap kembali ke dalam jasadnya kembali. Allah, tuh, siluman babinya kembali. Bagaimana? Itu bos sampean bagaimana? Hah? Pergi saja. Mau pergi kemana? Belum selesai. Muslim ya? Hah? Muslim. Ya, buka adanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah, sallallahu alaihi. Gimana rasanya? Enak. Ikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Semua ya kita masuk kubur ini. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Nah, kamu sekarang udah muslim. Nah, saya minta semua teman-teman kamu yang ada di warung ini, yang ada di rumah ini, ataupun yang masuk ke dalam tubuh anak dan ibunya dan keluarga yang ada di rumah itu, semuanya ditarik, kumpulkan semua di sini, dimuslimkan, semuanya diambil. Termasuk semua bekas-bekas penyakitnya, penyakit-penyakitnya, semuanya diambil. Penyakit kaku di lehernya, penyakit gatal-gatalnya, semuanya diambil, dibersihkan semuanya. Kotoran kalian juga yang ada di tubuhnya, semuanya diambil. Yang ada di warungnya juga semuanya sampai bersih, semuanya diambil. Semuanya dimuslimkan, semua dimuslimkan. Udah semua. Udah. Nah, terus sekarang efeknya di warung ini bagaimana? Lebih baik lagi. Terus penyakit-penyakit yang di orangnya udah tertarik. Yang di rumahnya juga. Nah itu katanya kamu kan tadi ngambil uangnya juga. Itu uang itu dikasih ke siapa? Kalau dikasih ke dukunnya. Sekarang kamu udah muslim. Nah, teman-teman kamu juga semuanya udah muslim. Udah. Nanti kalian tinggal di sini ya sama yang lain. Coba dicek tempatnya. Banyak yang lain. Ya. Nah, tinggal di sini, nanti ketika ada acara di sini, ada zikiran segala macam, kalian ikut. Terus untuk amalia, kalau misalnya ada yang belum paham, itu semua amalianya, semua pemahamannya sudah ada di situ. Tinggal dibuka-buka. Kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke yang lain. Ya, artinya kalian di sini sama-sama beribadah. Itu ya. Ada pesan? Pesan saya. Ya.
pada orang-orang yang memuji. Ya. Jangan sekali-kali memuja, Hmm. apalagi bikin orang sampai hancur. Akan bakal ada balasan. Gitu. Nah itu kamu udah tahu kata-kata seperti itu, kenapa dilakukan? Karena saya dulunya seperti Tuh, ya udah, sekarang yang dulu sekarang jadi sekarang apa, kalian semua fokus sekarang ya, nanti sama-sama sama dia yang lain. Udah, kalau gitu silakan menempati tempatnya. Wow. Alhamdulillah, mediumisasi sudah selesai. Jadi intinya dari mediumisasi hari ini ya, semuanya ya intinya kita tidak dijadikan bahwa mediumisasi lakukan 100% benar, itu ya tidak boleh. Intinya bagi keluarga yang mengalami ya apa, ada yang lebih baik setelah di mediumisasi itu aja, ada kebaikan yang datang, misalnya dari hal-hal buruk yang dialami yang menjadi baik setelah kita adakan mediumisasi ini. Jadi jangan dipakai patokan bahwa ini adalah 100% kebenaran. Jadi tidak seperti itu. Ini tetap kita yakin percaya hanya satu kepada Allah itu aja. Dan juga janganlah kita sekali-sekali menyekutukannya dengan hal-hal seperti itu, meminta bantuan sama dukun, apalagi untuk urusan-urusan seperti ini. Ya, saya harap jangan sampai seperti itu, karena sesuatu apapun itu tentu bakal ada balasannya, walaupun nggak sekarang ya, nanti pasti akan ada balasannya. Ini seperti itu. Terima kasih, tetap dukung kami, channel kami, mudah-mudahan kami bisa memberikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.